Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak sosial informatika. Kami beranggotakan 6 orang. Saya Husni Padilla sebagai moderator dan pemateri, Andika sebagai pemateri, Indah sebagai pemateri, Aira sebagai pemateri, Tiara sebagai pemateri, dan Siti Santiani sebagai pemateri. Untuk materi pertama yaitu A. Perkembangan komputer. Untuk materi kedua C. Informatika masa depan serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Perkembangan informatika. Kemudahan komunikasi dan berbagi informasi yang kita dapatkan saat ini menjadi salah satu bukti semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi. Era yang dikenal dengan nama era digital telah membawa dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan. Yaitu 1. Sejarah komputer diawali sebelum Masehi sekitar 2400 BC. Pada tahun tersebut ditemukan mesin abacus, yaitu alat hitung pertama yang digunakan tanpa bantuan mesin. Mesin abacus menjadi awal mula mesin komputer. Yang kedua, tahun 1642. Blaise Pascal menemukan alat yang dikenal dengan nama kalkulator roda numerik atau numerical well calculator. Awalnya alat ini digunakan untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Bentuknya berupa kotak persegi kuningan yang dinamakan Facalit, dilengkapi 8 roda berputar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digital. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Yang ketiga, pada tahun 1694, matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascaline dengan menambahkan mesin yang dapat menggalikan sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini bekerja menggunakan roda-roda gerigi. Yang keempat, perkembangan selanjutnya ditemukan kalkulator yang mampu melakukan 4 fungsi aritmatika oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Kalkulator yang diberi nama arithmetor mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Colmar ini banyak dipengaruhi hingga masa Perang Dunia I bersama Pascal dan Leibniz membantu membangun era komputasi mekanika. Yang kelima, perkembangan selanjutnya adalah masa Perang Dunia II. Pada tahun 1945, insinyur Jerman Konrad Zuse membangun komputer Jet 3. 6. Pada tahun 1943, pihak Inggris berhasil membuat komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Namun, Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan komputer, karena Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. 7. Tahun 1900 sampai dengan 1973, Howard Heath Aiken, insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Ukuran kalkulator tersebut cukup panjang, hampir setengah lapangan bola kaki, dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Komputer yang diberi nama The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau MARC merupakan komputer rally elektronik. Komputer ini dibuat antara pemerintahan Amerika Serikat dan University of Pennsylvania yang terdiri atas 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer rancangan John Perspes Eckert dan John Wayne Mauchly merupakan komputer serbaguna general purpose komputer.
yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mach 8. Pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania membangun konsep desain komputer Advanced Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada tahun 1945, inti dari arsitektur von Neumann terletak pada unit prosesan sentral (CPU) yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui suatu sumber tunggal. Sampai saat ini, arsitektur von Neumann masih digunakan dalam teknik komputer. 9. Pada tahun 1951, Fleming Remington Rand memperkenalkan Universal Automatic Computer I, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Komputer ini memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin, machine language. Ini menyebabkan komputer sulit diprogram dan kecepatan menjadi terbatas. 10. Komputer terus mengalami pengembangan. Tahun 1948 menjadi awal penggunaan transistor memori input magnetik. Memori input magnetik membantu mengembangkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer generasi ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa asynchronous. Selanjutnya muncullah beberapa bahasa, salah satunya COBOL, Common Basic Arithmetic, dan Fortran, formula translation. Munculnya bahasa programan pembukaan karir baru seperti programmer, invest, dan ahli sistem komputer. Selain itu bermunculan juga industri kreatif. 11. Selanjutnya kemunculan komputer ini ditandai dengan penggunaan tahun 1998, penggunaan IC membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen-komponen dalam chip. Kemajuan penggunaan sistem operasi ini menjalankan berbagai program secara serentak. Program utama berfungsi untuk memori dan koordinasi memori komputer. 12. Pengembangan selanjutnya pada generasi ini dilakukan dengan mengecilkan sirkuit dalam komponen elektronik, dimulai dengan pengembangan LSI, Larger Scale Integration. Tahun 1980-an dikembangkan FLSI, Very Larger Scale Integration, mampu membuat ribuan komponen. ULSI, Ultra Larger Scale Integration, meningkatkan jumlah tahun 1971, seluruh komponen CPU, Central Processing Unit, memori sebuah chip yang kecil, muncul perangkat lunak komputer yang paling power adalah program word processing dan Fairhead. 13. Komputer generasi kelima sampai sekarang masih terus mengalami pengembangan. Salah satu contohnya kemajuan komputer generasi kelima adalah keberadaan AI, Artificial Intelligence. C. Informatika, masa depan, serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Capai pada tahun 2030 agar suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju secara berkelanjutan. Sebenarnya, SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan MDG. Akan tetapi, MDG memiliki banyak kendala. MDG sendiri telah berakhir pada tahun 2015. Society 5.0 merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Tujuan ini mengharapkan masyarakat supaya mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pencapaian ini perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM yang diharapkan memiliki kecakapan 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. 2. Karir informatika. 1. Informatika. 2. Karir informatika. Informatika memiliki kaitan erat dengan teknologi. Belajar informatika akan membuka wawasan kalian tentang perkembangan teknologi. Terlebih saat ini banyak orang yang menguasai bidang informatika. Society 5.0 membawa peran penting di masa mendatang terkait berbagai jenis profesi, terutama dalam hal menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan.
Bagi masyarakat awam, istilah informatika mungkin kurang begitu populer. Beberapa orang masih sering menyamakannya dengan TIK dan TI. Apa sih perbedaan TIK dan TI? TIK lebih menitik beratkan pada pemakaian aplikasi dan komputer saja, sementara TI memiliki cakupan yang lebih luas. Adapun informatika adalah disiplin ilmu padanan dari ilmu komputasi dan computing. Teknologi informasi menjadi istilah umum dalam berbagai profesi terkait informatika. Kemunculan teknologi baru akan mendorong munculnya profesi dan keahlian baru. Karir di bidang informatika. Prof. Peter J. Denny, yang peneliti terkemuka di bidang informatika, menyatakan bahwa suatu profesi harus memiliki 4 ciri yang khas. Yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Artinya, profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. 2. Memodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kurikulum yang dibuat oleh ACM dan IEEE merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika yang dapat diakses oleh seorang profesional di bidang informatika. 3. Memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetisi. Hal ini diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas dan dapat dipercaya. Untuk menjadi profesional di bidang informatika, penting memahami etika, standar kompetensi, dan praktik yang berlaku. Pekerjaan bukan sekadar mencari penghasilan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat serta mencerminkan integritas profesi. Prof. Denny membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang sangat erat dengan informatika, serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika seperti kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, dan rekayasa basis data, sistem operasi, rekayasa kinerja, dan robotika. Profesi yang sangat erat dengan informatika seperti dirgantara, bioinformatika, digital, e-commerce, sains perpustakaan, privasi, rekayasa genetika, dan ilmu informasi. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi seperti teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan, desainer layanan web, desainer identitas web, dan administrator basis data. Pekerjaan di bidang informatika disesuaikan dengan program studi yang ditempuh, mencakup teori dan praktek dari ilmu dasar hingga teknologi terapan. Lulusan dapat memilih jalur sains sebagai ilmuwan yang meneliti fenomena alam atau jalur teknologi sebagai insinyur yang menciptakan produk dan ilmu rekayasa. Proses menciptakan produk meneliti analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemasangan, dan pengoperasian. Beragam profesi informatika dijelaskan dalam tabel berikut. Posisi pekerjaan, deskripsi, dan tanggung jawab. CEO atau CTO mengelola seluruh aspek teknologi informasi dari perusahaan. Komputer programmer menulis dan membuat kode program komputer. Software engineer merancang, mengembangkan, menguji, dan meningkatkan perangkat lunak. Hardware engineer mendesain, mengimplementasikan, dan menguji komponen fisik komputer. Database administrator mengelola performa, kapasitas, dan pemeliharaan database. Network administrator mengelola dan mendukung infrastruktur jaringan. Game developer mengembangkan perangkat lunak, permainan bersama tim. Studi lanjut bidang informatika. Informatika berperan besar dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, healthly
informatik, dan biologi bioinformatika. 5 pilar utama yang meliputi yaitu sistem komputer, jaringan dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya. 2 asosiasi penting dalam bidang informatika adalah ACM, Organisasi Informatika Tertua, dan III, organisasi yang sudah dibahas di informatika, yang telah merancang kurikulum pembelajaran informatika. Berdasarkan Komputer Kurikula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar. Yang pertama, Computer Engineering, yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer, mencakup hardware, software, dan interaksi keduanya. Yang kedua, Computer Science, yang mempelajari teori dan algoritma untuk pengembangan robotika, computer vision, bioinformatika, serta pembuatan teknologi dan penyelesaian masalah komputasi. Yang ketiga, Information System, yang mempelajari integrasi solusi TI untuk mendukung tujuan bisnis dan organisasi. Yang keempat, Information Technology, yang mempelajari solusi TI bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan lainnya. Yang kelima, Software Engineering, atau rekayasa perangkat lunak, yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, scalable, dan terjangkau secara biaya serta memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan selanjutnya, sertifikasi di bidang informatika. Belajar informatika tidak harus diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi. Belajar komputer perlu didukung pengakuan berupa sertifikasi. Sertifikasi merupakan dokumen pengakuan setelah memenuhi standar kompeten dan lulus ujian. Sertifikat dapat dilampirkan ketika melamar pekerjaan dan membangun kepercayaan. Pemilik sertifikasi biasanya mendapat upah lebih tinggi. Yang pertama, Microsoft menawarkan sertifikasi produk seperti Microsoft Office, Nets, SQL Server, Azure, dan keprofesian seperti Data Scientist dan Data Engineer. Yang kedua, Google menawarkan sertifikasi produk seperti Google Suite, Android, dan Google Cloud Platform. Yang ketiga, Oracle menawarkan sertifikasi Java, OGGP, dan SGGP. Yang keempat, Cisco menawarkan pelatihan jaringan seperti ZZNA. Yang kelima, Kementerian Kominfo RI menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi digital bekerja sama dengan perusahaan dan perguruan tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.